Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang berjudul Discontinuous Rectification. Apa itu Discontinuous Rectification? Yaitu distilasi berulang yang mana skalanya masih dalam skala batch atau discontinue atau belum continue. Jadi hanya sekali proses, di mana ketika proses sudah selesai maka alat harus dimatikan, atau bahan sudah habis maka alat harus dimatikan karena prosesnya masih batch seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita melakukan penjelasan mengenai prosedur praktikum, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai bagian-bagian alat. Di sebelah kanan ini merupakan tombol untuk mengoperasikan alat discontinuous rectification. Dimulai dari paling bawah, ini adalah main switch atau tombol utama. Kemudian ada emergency stop. Kemudian tombol reflux divider. Kemudian di sini tombol untuk mengatur persentase reflux dividernya. Kemudian di sini ada display untuk menunjukkan reflux rasionya dalam bentuk persen. Kemudian di atasnya ini untuk mengetahui temperatur dari T1 hingga T12. Kemudian di atasnya ini tombol on off untuk heater. Kemudian di sini lampu indikator untuk proses pemanasan, dan di sini lampu indikator untuk ketika level atau isi dari sampel di dalam tangki itu sudah mulai habis. Kemudian yang di paling atas ini untuk menunjukkan temperatur 13 atau T13 serta set point. Baik, untuk selanjutnya, untuk bagian-bagian alat selanjutnya di sebelah sini yaitu tangki sampel yang mana sudah dilengkapi dengan level glass sehingga kita bisa melihat volume yang ada di dalam tangki tersebut. Kemudian di sebelah atasnya ini adalah kolom rektifikasi, di mana jenis kolom yang kita gunakan ini berupa kolom tray yang terdiri dari sekat-sekat di dalam. Kemudian dari sisi bawah kolom dan sisi atas kolom itu dihubungkan dengan alat pengukur tekanan, sehingga kita bisa mengetahui perbedaan tekanan delta P dalam satuan milibar. Kemudian ke atas lagi yaitu ke tangki 3 adalah tangki kondenser, yang mana nanti akan mengondensasi dari uap sampel yang akan kita destilasi. Kemudian masuk ke tangki 4 atau tangki pemisah fase, yang mana nanti ke kanan itu akan masuk ke tangki akhir, tangki 5, tangki distilat, dan yang ke kiri itu nanti akan balik ke kolom. Nah, untuk alat aliran air pendingin, mula-mula air pendingin yang berasal dari air keran biasa masuk lewat sini, kemudian naik, kemudian bisa kita atur flow rate-nya dengan membaca rotameter. Adapun yang kita gunakan pada praktikum ini kecepatannya adalah 100 liter per jam, sehingga tinggal kita atur menggunakan keran yang ada di bawah ini. Kemudian air pendingin naik masuk ke kondenser, kemudian keluar lewat sebelah sini, kemudian ujung palimanan sini, kemudian keluar, dan balik ke bak air. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ke arah sistem vakum. Jadi arah aliran air pendingin ini ke kanan, kemudian ke sini, dan ke sini, dan ke sini. Nah, yang membuat vakum adalah part nomor 6 ini, yaitu alat yang bernama jet pump. Nah, jet pump ini dengan bantuan aliran air akan membuat sistem vakum. Apabila kita lihat ini disambungkan dengan P2, yang mana kita bisa melihat tekanan dari sistem alat ini. Jadi disambungkan dengan tangki distilat, tangki 5, kemudian tangki pemisah fase, tangki 4, kemudian disambungkan lagi dengan kondenser, yang mana kondenser terhubung dengan kolom, dan kolom terhubung dengan tangki sampel, sehingga seluruh rangkaian alat ini nanti akan vakum. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai prosedur praktikumnya. Yang pertama, mula-mula kita buka terlebih dahulu tangki sampel menggunakan bantuan kunci L. Nah, setelah terbuka, selanjutnya kita masukkan sampel menggunakan bantuan sorong.
Nah, sampel yang kita gunakan ini merupakan sampel alkohol dengan kadar rendah, di mana biasanya kadarnya sekitar 25 hingga 40%. Nah, alkohol dengan kadar rendah ini selanjutnya kita masukkan ke tangki dan pastikan tangki sudah terisi penuh, yaitu 10 liter. Setelah penuh, kemudian kita ambil corong, kemudian kita tutup kembali. Pastikan untuk menutupnya menggunakan kunci L, tidak usah terlalu kencang, jadi asal sudah menutup dan tidak perlu kencang-kencang sekali, itu sudah cukup. Nah, langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel awal untuk mengukur densitas dari umpan. Caranya adalah dengan mengambil sampel umpan dari bawah tangki sampel atau tangki umpan, menggunakan keran di bawah tangki umpan ini untuk tangki sampel ini. Nah, setelah kita dapatkan, selanjutnya adalah mengukur densitasnya menggunakan piknometer, dimana nanti data yang kita perlukan adalah berat pikno kosong, berat pikno aquades, dan berat pikno untuk umpan. Mula-mula kita hidupkan dulu air pendingin di keran yang ada di sebelah sana, kita hidupkan terlebih dahulu. Nah, untuk saat ini air pendingin sudah saya hidupkan, sehingga lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menghidupkan peralatan. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian hidupkan heater atau pemanas dengan menekan tombol yang berwarna hijau ini. Nah, maka alat pemanas di tangki nomor 2, yaitu tangki umpan, itu akan memanasi dari umpan tersebut. Untuk proses distilasi kita gunakan reflux rasionya sebesar 0%, kemudian untuk tombol reflux dividernya itu dimatikan. Perlu diketahui bahwa ketika proses berlangsung, seringkali tekanan yang terjadi itu melebihi dari tekanan atmosfer, sehingga perlu kita atur, kita buang tekanannya dengan membuka keran yang ada di P2 ini. Kita buka tutup sesekali dibuka dan kemudian ditutup kembali apabila terjadi tekanan yang melebihi tekanan atmosfer. Nah, setelah terjadi tetesan pertama di tangki nomor 5, kemudian kita hidupkan timer, kita hidupkan stopwatch selama 3 menit. Nah, misalkan ini sudah mulai menetes, sehingga stopwatch saya hidupkan. Nah, ketika sudah mencapai pertengahan waktu, yaitu 1,5 menit, maka kita lengkapi data percobaan yang diperlukan. Di antaranya yaitu ketika waktu 1,5 menit, suhu air pendingin masuk, suhu air pendingin keluar, kemudian delta P, dan yang terakhir adalah top temperatur di top kolom atau T13 ini. Nah, untuk T11 dan T12 tadi bisa kita lihat dengan memutar tombol di sebelah sini. Nah, untuk memutarnya satu demi satu, jadi misalkan dari 11 mau ke 12 kita putar satu langkah, kemudian misalkan mau balik lagi, itu dari 12 tidak bisa langsung ke 1, melainkan harus kembali lagi 12, 11, 10 dan selanjutnya baru ke 1, seperti itu. Setelah data percobaan kita lengkapi, maka kita tunggu hingga waktu 3 menit. Misalkan sudah mencapai waktu 3 menit, selanjutnya adalah matikan, kemudian buka keran P2 di sebelah sini. Selanjutnya kita tunggu beberapa saat hingga sudah tidak ada lagi distilat yang menetes di tangki nomor 5. Setelah kita tunggu beberapa saat hingga sudah tidak ada lagi distilat yang menetes di tangki nomor 5, selanjutnya kita ambil distilat
distilat yang diperoleh. Lalu di sebelah sini dibuka keraknya. Nah, kemudian kita dapatkan distilat. Nah, hasil distilat ini selanjutnya kita ukur volumenya. Setelah itu kita analisis berat jenisnya dengan menggunakan piktometer. Nah, hasil yang didapatkan berupa berat jenis ini nanti dikonversi menjadi kadar dengan menggunakan tabel Perry dengan metode interpolasi. Untuk selanjutnya yaitu proses rektifikasi, di mana proses rektifikasi ini merupakan distilasi yang berulang. Jadi distilat yang sudah diperoleh masuk ke kolom kemudian didistilasi lagi seperti itu. Nah, untuk prosesnya sama dengan distilasi, yaitu dari mengisi tangki terlebih dahulu, kemudian diambil umpan untuk ditentukan berat jenis umpan rektifikasi, kemudian dipanaskan sehingga nanti akan menguap. Nah, namun yang membedakannya yaitu setelah kita menekan tombol heater ini, kemudian kita set reflux rasionya sebesar 50%. Nah, kemudian baru kita hidupkan reflux dividernya. Nah, terdengar suara solenoid valve yang sekarang sedang membagi arah aliran kembali ke kolom distilasi sama arah aliran distilat yang menuju ke tangki distilat. Nah, yang membedakan hanya itu saja. Untuk selanjutnya, setelah tetesan pertama di tangki 5, kemudian kita hidupkan stopwatch selama 3 menit, dan pas 1,5 menit itu kita lengkapi data yaitu T11, T12, T13 dan delta P nya. Kemudian untuk proses selanjutnya kita tunggu hingga 3 menit. Lalu setelah 3 menit kita matikan heaternya, kemudian kita tunggu hingga tidak ada distilat lagi yang menetes di tangki nomor 5. Misalkan sudah tidak ada distilat lagi yang menetes di tangki nomor 5, selanjutnya kita matikan reflux dividernya. Lalu reflux rasionya kita nolkan kembali. Kemudian kita tunggu beberapa saat hingga dingin. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, selanjutnya adalah kita ambil distilatnya seperti tadi dengan membuka keran di bawah sini, kemudian kita dapatkan distilat untuk rektifikasi. Nah, distilat untuk rektifikasi ini selanjutnya kita ukur volumenya dan kita tentukan berat jenisnya menggunakan piktometer. Jadi mirip seperti proses distilasi tadi, sehingga didapatkan berat jenis distilat untuk rektifikasi. Nah, dari berat jenis ini dikonversi menjadi kadar dengan menggunakan tabel Perry dan metode interpolasi. Dengan demikian kita dapat membandingkan antara distilasi dan rektifikasi, yang mana dapat kita lihat dari hasilnya, perubahan kadarnya dari umpan awal dan umpan akhir, baik itu untuk proses distilasi dan rektifikasi. Setelah selesai, kemudian alat dimatikan. Selanjutnya yaitu mematikan aliran air tadi. Baik, demikian penjelasan saya mengenai praktikum discontinuous rectification. Terima kasih.